Aparat gabungan TNI Polri menangkap 3 penembak komandan Bais TNI di Kabupaten Pidi dan menyita 1 pucuk senjata SS1. Sementara itu polisi menetapkan 1 orang sebagai tersangka penyerang pos polisi di Panton Riau, Aceh Barat. 3 pelaku penembak komandan Bais TNI Kapten Infantri Abdul Majid ditangkap aparat gabungan TNI Polri di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pidi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit senjata api laras panjang SS1V2, 11 butir peluru aktif, dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pidi untuk pengembangan. Yang mengajak angkatan. Selain itu, Polda Aceh juga mengamankan 5 orang terkait penyerangan pos polisi Panton Riau, Aceh Barat. Dari 5 orang, 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Aceh Barat. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti 3 butir peluru aktif kaliber 5,56 dan 1 butir selongsong. Polisi menduga motif penyerangan pos polisi dilatar belakangi dendam lantaran beberapa hari sebelum penyerangan ada perampokan pendulang emas yang enggan melapor. Namun polisi tetap mengusut perampokan tersebut. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait penembakan di Aceh, sudah ada Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi. Selamat sore, Pak Winardi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Winardi, saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait penyerangan pos polisi di Aceh Barat. Sudah ada 5 terduga pelaku yang ditangkap, namun mengapa baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, baik. Kita dari 5 orang yang kita amankan awalnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan cek alibi yang bersangkutan, motif dan sebagainya, dan kita kaitkan dengan alat bukti yang kita peroleh dari TKP. Maka kita peroleh bahwa hanya 1 yang terkait, yaitu tersangka DP ini dengan barang bukti 3 peluru aktif dan 1 selongsong kalibernya sama 5,56. Nah, dari keempat orang yang lain, karena alibi mereka bisa dikonfirm oleh saksi-saksi yang lain, maka kita lepaskan mereka. Jadi yang 1 ini sampai ini kita tahan di Polres Aceh Barat. Baik, artinya bisa dipastikan pelakunya hanya 1 orang ya, Pak? Belum, jadi itu masih kita lakukan pengembangan. Jadi kita kepengembangkan lagi, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang lain dan motif-motif yang lain yang bisa terkait dengan penembakan di Pospol. Baik, untuk hasil pemeriksaan sementara, apa motif terduga pelaku ini melakukan penyerangan? Ya, dari motifnya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di Panton Riau ini ada perampokan yang pendulang emas, yang salah satunya pelaku yang sudah kita tahan tadi, itu korban tidak mau melapor. Cuma kemudian karena informasi dari Polsek diberikan kepada Polres, maka tahu kalau pelaku ini dicari-cari oleh polisi. Karena dicari-cari oleh polisi ini, maka motif yang kita duga adalah sakit hati karena mungkin dicari-cari polisi itu, maka melakukan penembakan. Cuma kita lagi mendalami kemungkinan-kemungkinan yang lain karena dari yang bersangkutan sendiri sampai saya ini ya masih kita belum mengaku, tapi kita sudah dapatkan bukti tadi dengan adanya 3 butir peluru dan 1 selongsong dengan kaliber yang sama. Nah, kita berharap nanti ke depan kita bisa benar-benar mengungkap secara terang perkara untuk di Panton Riau ini. Baik, kita ke kasus lain, Pak Winardi, terkait penembakan dan tim Bais. Ada 3 orang yang sudah diamankan. Apakah ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, 3 orang yang kita amankan ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan masing-masing tersangka ini yaitu tersangka D. Ini tersangka D ini adalah pemilik senjata api jenis SS1 V2 kaliber 5,56. Nah, ini senjatanya dengan 11 butir peluru yang aktif yang kita sita. Dan kemudian juga kita temukan sejumlah uang ya sebesar 600.000 sekian dari yang bersangkutan di dompet yang bersangkutan. Ini 500.000-nya merupakan hasil bagi-bagi hasil perampokan. Selanjutnya adalah tersangka M.
Nah, tersangka M ini yang merupakan tersangka yang kenal dengan korban. Jadi kenal dekat dengan korban, tahu keseharian korban, dan tahu kalau korban sering bawa uang dalam tasnya. Maka sehari sebelumnya tersangka M ini dia melakukan pertemuan dengan 3 tersangka lain, yaitu tersangka D dan tersangka F. Jadi tersangka M mengatakan kita akan mengambil uang korban, nanti disetting oleh tersangka M ini, nanti korban akan datang ke TKP. Selanjutnya begitu korban keluar dari mobil, itu langsung ditembak oleh tersangka F, dan peluru itu menembus dari pintu sebelah kanan. Ini tersangka F, tersangka ini adalah eksekutornya. Nah, nanti tembus dari kanan, kemudian masuk peluru itu ke pinggang kanan korban dan tembus ke pinggang kiri korban. Nah, barang bukti yang diamankan dari tersangka M itu adalah uang 30 juta dari rumahnya yang kita lakukan penangkapan pada pagi tadi. Dan kemudian 3 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Motifnya murni perampokan artinya, Pak Winardi? Ya, motifnya murni perampokan karena kita sudah dalamin, tidak ada terkait dengan kelompok tertentu, kemudian berkat kerjasama gabungan antara tim POM TNI, kemudian Polda Aceh dan Polres PD yang penangkapannya dipimpin langsung oleh Kapolres PD. Ya, alhamdulillah kita bisa berhasil mengungkap kasus ini dengan terang. Ada motif lain tidak kita temukan dalam kasus ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh atas informasinya. Selamat sore.